Bagus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Sebelum kita sama-sama membaca Alkitab pada saat ini, izinkan saya akan mengucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Kiranya dengan kebangkitannya, pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita di kayu salib, menjadikan pengharapan kita akan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Mari kita terus bergiat untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat dan setia, dan rajin membaca Alkitab. Yuk adik-adik, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan supaya kita dimampukan Tuhan untuk mengerti dan melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami membaca sebagian dari firman-Mu, Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang menolong kami, memberikan kami pengertian, dan memampukan kami untuk melakukan perintah Tuhan dengan taat dan setia. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan baca dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 17. Tapi saat ini kita hanya akan baca satu ayat saja. Selebihnya nanti kalian mengulang kembali membaca seluruh ayatnya. Yuk adik-adik sama-sama kita membaca. Perpecahan dalam jemaat. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu, sehati, sepikir. Ini adalah nasihat Rasul Paulus kepada pengikutnya, kepada murid-muridnya, kepada pengikut-pengikut setia Tuhan Yesus untuk seia sekata, untuk bersatu, untuk sehati, untuk sepikir. Dan di situ intinya adalah yang mengikat adalah kasih Kristus. Nah adik-adik, ini pun berlaku bagi kita semua saat ini. Kita pun sama, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Tuhan yang lebih bersyukur lagi. Kemarin kita sudah merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah menembus dosa-dosa kita. Kematiannya juga melambangkan kematian dosa-dosa kita adik-adik. Nah adik-adik, kalau kita percaya bahwa kita sudah mati dosa-dosa kita ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, berarti kita tidak boleh lagi menyimpan kebencian, kemarahan, iri kepada teman kita. Nah sehingga yang itu yang menimbulkan perpecahan atau perselisihan atau permusuhan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus juga memberi teladan supaya kita semua saling mengasihi satu sama lain, bukan hanya di rumah saja dengan orang tua atau dengan saudara kita, kakak adik, tetapi di sekolah dengan teman-teman kita, dengan guru, di gereja, di sekolah minggu dengan teman-teman kita. Kita pun harus berlaku penuh kasih. Jangan ada kemarahan. Mungkin teman kita tidak sengaja melakukan kesalahan, kita pun pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi itu semua jangan dijadikan sarana untuk menjadi kita bermusuhan atau perpecahan, tetapi kita saling memaafkan, saling mengampuni, sehingga hidup kita hidup yang penuh damai dan cinta kasih Tuhan. Tentunya ini tidak mudah adik-adik, perlu belajar setiap hari, perlu pengenalan akan Tuhan yang lebih lagi lewat Alkitab, lewat pembacaan Alkitab, supaya kita semakin hari semakin diisi oleh firman Tuhan, sehingga kita dikuatkan dan dimampukan Tuhan untuk melakukan hal-hal kebaikan. Itu semua bukan dengan kekuatan kita adik-adik, tetapi cinta kasih Tuhan yang memampukan kita juga untuk berlaku kasih. Intinya kita semua mau dibentuk, kita mau setiap hari menyerahkan hidup kita total kepada Tuhan, supaya kita dituntun oleh Tuhan untuk berlaku baik, melakukan kebaikan demi kebaikan. Nah adik-adik, di sini kita dinasihatkan supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak baik atau jangan menimbulkan perpecahan atau permusuhan, tetapi supaya kita satu sama lain kita hidup rukun, hidup dalam damai cinta kasih Tuhan. Mau ya adik-adik? Puji Tuhan, yuk mari sama-sama kita berjuang terus
untuk kita menahan ego kita, untuk kita melatih diri kita, untuk memberitakan kasih, berlaku kasih kepada siapapun, kepada banyak orang. Kalau kita mendapat perlakuan yang tidak baik atau mungkin ada orang yang menyakiti kita, mari kita juga belajar untuk mengampuni dan memaafkan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada saat ini. Kalau kami boleh belajar untuk mengasihi, untuk hidup rukun, supaya tidak ada perpecahan, tidak ada permusuhan. Tuhan, ampuni kami kalau mungkin kami masih berlaku nakal terhadap orang lain, mungkin masih menyimpan kemarahan, masih menyimpan iri. Tuhan, ampuni kami. Tetapi lewat bacaan Alkitab saat ini Tuhan, kami diajar untuk hidup dalam kerukunan, untuk memberitakan kasih, untuk berlaku kasih kepada banyak orang. Tuhan, yang mampukan kami untuk menjadi anak-anak yang membawa damai, cinta kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sampai jumpa di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan